Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fahmi. Saya mahasiswa semester 2 Akuntansi Perpajakan, Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang sudah selesai tentang pivot table. Untuk total salesnya ada di 1.490.804.102 dan juga total ordersnya sama karena ini adalah gabungan dari nilai transaksi atau pendapatan kita dari secara offline maupun online. Selanjutnya ada total customer. Total customer adalah pendapatan kita dari top 10 customer. Ada 10 orang customer yang memang dengan jumlah yang paling besar sebagai pendapatan kita. Dia sering beli ke toko kita dan itu adalah jumlah dari total top 10 customer ya. Untuk selanjutnya ada inventory value. Inventory value itu adalah barang yang kita miliki saat ini, total nilai barang yang kita miliki saat ini. Selanjutnya ada gross profit. Gross profit adalah pendapatan kotor kita selama 1 tahun, yaitu 2026, dari Januari sampai Desember. Pendapatan kotornya senilai 521.791.883 perak. Oke, untuk selanjutnya ini adalah bulan-bulan dari Januari sampai Februari. Sorry, dari Januari sampai Desember di tahun 2026. Untuk pendapatan tertingginya berada di bulan September dengan total nilai 133.202.464 perak. Oke, ini selanjutnya ada label bearish atau kategori produk yang kita jual. Ada bakery, buah-buahan, frozen food, minuman, dan juga sembako. Selanjutnya ada expired date. Ini adalah produk kadaluarsa produk. Yang paling cepat kadaluarsa itu adalah sosis. Ada di bagian bawah. Ini dia. Nah, sosis itu paling rendah. Maka dari itu dia tuh jangka waktu penyimpanannya juga sangat cepat. Bagaimana caranya agar bisa dijual lebih cepat? Karena expiry date-nya yang lebih cepat dari produk lainnya. Terus selanjutnya ada platform. Platform ini adalah penjualan kita secara online ada di GrabMart, Shopee, Tokopedia, dan juga website-website resmi toko kami. Selanjutnya ada produk-produk yang kita jual. Ada banyak sekali produk yang kita jual di sini, dari air mineral sampai tepung terigu. Ya, cukup banyak produk yang kita jual di berbagai daerah-daerah ya, dari cabang-cabang semuanya ada semua produk-produk ini. Oke, ini untuk hari-hari penjualannya seperti biasanya dari Senin sampai Minggu. Ini adalah toko kami berada di Bandung, Bekasi, Bogor, Jakarta, Lampung, Palembang, Serang, dan juga Tangerang. Ini adalah lokasi-lokasi toko kami. Selanjutnya adalah favorit kategorinya. Favorit kategori yang sering dibeli pelanggan itu paling utamanya adalah bakery. Yang kedua buah, yang ketiga frozen food. Ini adalah kategori yang sering dibeli oleh pelanggan-pelanggan kami. Untuk referensi pembayarannya, pelanggan-pelanggan kami itu sering membayar dengan cara menggunakan uang tunai atau cash. Yang kedua menggunakan credit card, yang ketiga debit, dan selanjutnya e-wallet dan juga kris. Oke, kita masuk ke bagian kinerja penjualan dalam 1 tahun. Oke, bagian tren penjualan bulanannya ini yang seperti saya udah bilang tadi, penjualan paling tinggi berada pada bulan September dengan total nilai 133.202.464. Ini adalah penjualan per channel atau platform online kita yang paling tinggi dipegang oleh GrabMart dengan total nilai 123.202.464.
952.040 perak. Dan ini adalah tren penjualan dari masing-masing produk yang kita jual. Dan selanjutnya ada top 10 produk terlaris. Untuk produk terlaris sendiri itu dipegang oleh produk ayam frozen dengan dengan total terjual da- dengan total terjual adalah 1.342. Yang kedua dipegang oleh croissant dengan 1.333 dan selanjutnya dipegang oleh jus buah. Ini ada metode pembayaran terbanyak. Pelanggan-pelanggan kami itu paling banyak menggunakan cash membayarnya. Lalu selanjutnya diikuti oleh debit ataupun e-wallet dengan nilai yang sama-sama yaitu 101. Ini ada total penjualan per produk lagi. Kalau yang tadi ini adalah, oh sorry, ini per kategori. Kalau yang atas ini per produk, yang bawah ini per kategori. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tabel analisis pelanggan. Oke, ini bagian yang pertama, ini adalah tabel top 10 konsumen kita yang sering membeli barang ke toko kita. Itu ada pelanggan 37, 423, 344. Mereka adalah 3 orang terbanyak yang sering beli barang ke kita. Yang nomor satu dipegang oleh pelanggan nomor 37 dengan total nilai 14.996.303. Yang kedua dipegang oleh pelanggan 423 dengan nilai 14.995.633. Selanjutnya dipegang oleh pelanggan 344 dengan total nilai 14.954.091. Ini ada diagram customer segmennya, ada bronze, gold, dan juga silver. Ini ada total pembayarannya seperti tabel yang pertama tadi, sama. Selanjutnya adalah rating-ratingnya, rating dari pelanggan. Baik, yang selanjutnya ini masih tentang pembayaran, namun dengan grafik yang berbeda saja. Selanjutnya ini ada diagram juga tentang produk kategori kita. Dipegang oleh paling banyak sembako ya ini ya. Ya benar. Oke, baiklah. Selanjutnya ke tabel analisis persediaan. Baik, yang pertama ada inventory value. Ini adalah persediaan yang kami pegang saat ini. Total persediaan yang pernah kami pegang ya, maksudnya bukan yang total persediaan ada di gudang tidak, tapi pernah masuk ke gudang dan kejual itu tetap kita hitung. Maksudnya tuh seperti apa? Kayak kita tuh udah berapa sih order barang ini? Nah, itu totalnya ada di inventory value ini. Paling banyak kita itu membeli atau mencari pasokan itu ayam frozen ya, seperti yang paling banyak terjual. Nilai untuk nilainya sendiri tidak bisa dilihat. Baik, kita lanjut saja ke warehouse analysis. Warehouse ini adalah seperti tempat penyimpanan barang-barang kita atau gudang barang sebelum mencapai ke toko. Jadi disimpan dulu di gudang sebagai tempat penyimpanan. Kalau toko kekurangan barang, baru nanti akan dipasok oleh gudang. Dipegang paling banyak di warehouse Palembang. Jadi memang gudang Palembang itu paling besar dari yang kita punya. Produk dengan lead time tertinggi dipegang oleh PT Pangan Jaya. Ini PT Pangan Jaya itu kayak semacam pemasok barang terbesar kita. Jadi memang kita tuh paling sering menjual tentang produk-produk pangan seperti ya sembako-sembako atau makanan-makanan gitu memang dari PT Pangan Jaya. Selanjutnya produk yang harus produk harus diorder.
Ini adalah produk-produk yang paling sering kita reorder dari pemasok-pemasok. Karena memang stoknya baru saja stok, nanti langsung habis. Kita order lagi stok, nanti langsung habis. Memang paling cepat itu jus buah, susu UHT, ayam frozen, yang paling stoknya paling cepat menipis. Karena memang itu sebagian dari favorit produk customer yang paling sering dibeli ya. Selanjutnya, ini ada produk-produk juga, expired date-nya, atau kadaluarsa dari produk-produk yang kita punya. Yang paling cepat kadaluarsa itu adalah sosis. Dia chartnya paling rendah, jadi sosis ini memang paling cepat kadaluarsanya. Yang kedua dipegang oleh telur ayam. Telur ayam itu ya salah satu barang yang paling cepat kadaluarsa. Yang ketiga dipegang oleh roti-roti, roti coklat. Ya nggak heran lah roti pasti cepat kadaluarsa. Selanjutnya top 5 supplier analysis. Seperti yang saya bilang tadi dia adalah chart dari pemasok-pemasok barang yang kita punya. Yang dipegang paling tinggi oleh PT Panganjaya. Oke, kita masuk ke bagian tabel operasional. Untuk yang pertama ini, top 10 toko kami yang mendapatkan pendapatan paling tinggi dipegang di toko yang bercabang di Lampung. Dengan total pendapatan 137.914.910. Dan yang paling rendah dipegang di Jakarta dengan total nilai 122.698.574. Dan ini adalah transaksi yang dipegang oleh manajer-manajer kita. Paling tinggi dipegang oleh transaksi nomor 8. Dengan total nilai 77.010.113. Jadi manajer 8 ini saking padatnya mungkin dia di jam-jam yang dimana para customer itu lagi waktunya belanja. Dan di situ juga manajer 8 bertugas. Makanya dia mempunyai total transaksi yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Selanjutnya adalah hari dengan transaksi tersibuk. Transaksi tersibuk dipegang di hari Minggu, ya, Sunday Minggu. Hari libur sudah pasti banyak yang sedang belanja. Selanjutnya ini ada top 10 kasir. Nah, kalau yang tadi manajer, yang ini kasirnya nih. Kasirnya dipegang paling tinggi di kasir 11. Kasir 11 ini dengan total nilai 613. Paling rendah dipegang oleh kasir 12 dengan total nilai 536. Nah, kalau yang tadi itu hari tersibuknya, tabel yang ini adalah transaksi waktunya, entah itu pagi, siang, ataupun malam. Dengan dipegang oleh afternoon, dia paling sibuk transaksinya. Sisanya ya 33%, 33%, 34%, berarti bedanya sangat-sangat tipis dari waktu ke waktu. Ini selanjutnya toko dengan penjualan produk segar tertinggi. Ini hanya dengan produk-produk segar saja ya, berarti tetap dipegang oleh Lampung. Yang dimana kalau kita lihat dari tabel sebelumnya, memang Lampung ini pemegang transaksi tertinggi ya, sebagai sumber utama pendapatan. Jadi nggak heran kalau memang penjualan segarnya juga dipegang oleh toko kita yang berada di Lampung. Baik, itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Farhan Fahmi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.